Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiha Muhammad Nasik dari HKIA Hukum HKIA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu definisi fikih. Yaitu definisi fikih ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Jadi fikih bukan sekedar memahami hukum, tetapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut yang kedua, pertanyaan kedua, definisi fikih muamalah. Langsung saja, fikih muamalah merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas hubungan antara manusia dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa, pinjaman, dan kerja sama usaha. Menurut ulama mazhab Az-Zuhaili, fikih muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan duniawi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Lanjut, langsung pertanyaan yang ketiga, macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Fikih muamalah terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, muamalah madiyah atau kebendaan, yang contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, atau gadai. Yang kemudian yaitu ada muamalah maliyah atau keuangan, seperti kerjasama, bagi hasil, dan wakalah. Dan yang terakhir, muamalah ghairu madiyah atau non kebendaan, yang contohnya misalnya hibah atau wasiat, wakaf, dan perdamaian. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama yaitu ada rabbaniyah atau tauhid. Secara bahasa berasal dari kata Rob yang berarti Tuhan, yang artinya semua kegiatan muamalah harus dilindasi keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ada dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diniatkan karena Allah. Contohnya, pedagang yang jujur dan tidak menipu karena ia menyadari bahwa Allah selalu mengasihi perbuatannya. Lanjut yang kedua, yaitu adalah atau keadilan. Secara bahasa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan berarti tidak merugikan dan tidak dizalimi dalam transaksi. Dan dasar hukumnya terdapat surat Quran surat An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan ada contohnya, menakar dan menimbang barang dengan benar serta memberikan harga yang wajar sesuai kualitasnya. Dan ada yang ketiga, yaitu insaniyah atau kemanusiaan. Dan itu berasal dari kata insan yang berarti manusia. Prinsip ini menekankan terhadap harkat dan martabat manusia dalam setiap kegiatan ekonomi. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13
yang menegaskan bahwa semua manusia setara di sisi Allah. Contohnya yaitu membantu orang yang membutuhkan melalui akad qardul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga tanpa merugikan pihak lain. Dan yang keempat, huriyah atau kebebasan. Huriyah yaitu kebebasan dalam bertindak, namun kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor syariat Islam dan ada dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama, yang artinya setiap orang bebas memilih bentuk usaha dan akad selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun contohnya, seseorang bebas memilih mitra dagang tanpa tekanan, tetapi harus menghindari transaksi yang haram. Dan yang terakhir yaitu ada azmul gharar war riba. Gharar yaitu ketidakjelasan, atau sedangkan riba berarti tambahan atau bunga yang diharamkan. Kemudian prinsip ini menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur penipuan, ketidakpastian dan bunga. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang contohnya yaitu dilarang menjual barang yang belum jelas bentuk dan jumlahnya, serta tidak boleh mengambil bunga dari pinjaman. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah merupakan pedoman syariat Islam dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan umat muslim atau umat Islam. Demikian penjelasan saya tentang fikih muamalah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.